Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Muhammad Refail dengan NIM 90300124091 dari kelas Ilmu Ekonomi D. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas sebelumnya, yaitu pengujian ANOVA sebagai tugas pengganti kuis sebelumnya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan soal dari nomor 1. Jadi penjelasan datanya. Data yang digunakan terdiri dari 5 garasi, yaitu garasi 1 sampai garasi 5. Setiap garasi memiliki 4 kendaraan, sehingga total pengamatan adalah 20 data. Nilai yang diamati merupakan performa kendaraan. Yang diuji atau rumusan masalah, apakah rata-rata performa kendaraan berbeda antar garasi? Jadi, hipotesis 0 menyatakan bahwa ada perbedaan rata-rata performa kendaraan antar garasi. Hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa setidaknya ada 2 garasi yang memiliki rata-rata performa yang berbeda. Pengujian dilakukan pada taraf signifikansi 1% atau 0,01. Jumlah kelompok atau garasi adalah K5. Jumlah data tiap kelompok N4. Data total pengamatan yaitu N sama dengan 20. Total keseluruhan data diperoleh dari T sama dengan 1235. Dan jumlah kuadrat seluruh data adalah 79.301. Jumlah kuadrat total dihitung dengan rumus JKT sigma X pangkat 2 T pangkat 2 per N. Dari perhitungan diperoleh nilai 3,039,75. Jumlah kuadrat antar kelompok diperoleh dari total tiap garasi sehingga didapat JKK yaitu 469. Terus selanjutnya jumlah kuadrat dalam kelompok dihitung dengan rumus JKE sama dengan JKT dikurangi JKK sehingga diperoleh nilai 2,570,75. Terus selanjutnya derajat kebebasan antar kelompok adalah DF1 kali dikurang 1 sama dengan 5 kurang 1 sama dengan 4. DF2N dikurang K sama dengan 20 dikurang 5 sama dengan 15. Terus nilai mean square antar kelompok adalah JKK sama dengan 117,25 JKE per DF2 sama dengan 2570,75 per 15 dan hasilnya adalah 171,383. Terus jadi hitungnya disimpulkan 117,25 per 171,388 dan hasilnya mendapatkan 0,684. Berdasarkan tabel F dengan A sama dengan 0,01, DF1 sama dengan 4, dan DF2 sama dengan 15, diperoleh F tabel yaitu 4,89. Jadi kesimpulannya pada tingkat signifikasi 1% tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata performa kendaraan pada kelima garasi.
Dan selanjutnya pada nomor 2, yaitu data terdiri dari 3 jenis bungkus, yaitu bungkus 1, bungkus 2, dan bungkus 3. Masing-masing bungkus diamati selama 4 bulan, sehingga jumlah pengamatan tiap kelompok adalah N4, jumlah kelompok K sama dengan 3, dan total data N sama dengan 12. Jadi di sini hipotesis 0 menyatakan bahwa rata-rata penjualan ketiga jenis bungkus adalah sama. Dan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa tidak semua rata-rata penjualan sama, atau setidaknya ada satu bungkus yang rata-ratanya berbeda. Pada taraf nyata F-tabel, pengujian dilakukan pada dua taraf nyata, yaitu A sama dengan 1% sama dengan atau sama dengan 0,01, dengan F1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2, F2 sama dengan 3, 4 kurang 1 sama dengan 9. Terus selanjutnya, dari tabel F, distribusi F diperoleh F 0,01, 2, dan 9 sama dengan 8,02. Dan F 0,1 sama dengan 8,02. Di sini kriteria pengujian H0 diterima apabila F0 lebih kecil dari 8,02 dan H0 ditolak apabila F0 lebih besar dari 8,02. Jadi untuk perhitungan varians atau analisis variansa, di sini T1 sama dengan 360, T2 sama dengan 372, T3 sama dengan 388, dan T sama dengan 1000,120. Di sini kita jumlahkan semua dari data-data tersebut. Dan di sini ada jumlah kuadrat total JKT, yaitu 228,67. Dari perhitungan diperoleh JKT-nya ini. Jumlah kuadrat antar kelompok atau JKK. Jumlah kuadrat antar kelompok dihitung dari total tiap kelompok dan diperoleh JKK 98,67. Terus di sini JKE sama dengan JKT dikurang JKK dan hasilnya mendapatkan 130. Berdasarkan perhitungan diperolehlah tabel ANOVA sebagai berikut. Di sini derajat kebebasan antara kelompok sama dengan 2, derajat kebebasan dalam kelompok sama dengan 9, rata-rata kuadrat antar kelompok yaitu 49,335, rata-rata kuadrat dalam kelompok yaitu sama dengan 14,44. Jadi nilai F hitung diperoleh dari perbandingan kedua rata-rata kuadrat, yaitu F0 sama dengan 49,335 per 14,44 dan hasilnya adalah 3,41 yang ada di sini. Jadi kesimpulannya pada taraf nyata 1% nilai F hitung yaitu 3,41 lebih kecil dari F tabel 8,02, sehingga H0 ditolak. Namun pada taraf 10% F0 sama dengan 3,41 lebih besar dari F 0,01 sama dengan 31,
sama dengan 3,01, maka H0 diterima. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Di sini data terdiri dari 4 jenis piring, yaitu K, L, M, N. Jumlah pengamatan masing-masing piring adalah berbeda, yaitu piring K sebanyak 6 data, piring L sebanyak 9 data, piring M sebanyak 7 data, dan piring N sebanyak 5 data. Di sini rumusannya, permasalahan yang ingin dijawab adalah apakah tidak ada perbedaan ketahanan di antara keempat jenis piring tersebut pada taraf nyata 4%. Jadi di sini hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa rata-rata ketahanan keempat jenis piring adalah sama, yaitu seperti ini. Dan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa tidak semua rata-rata ketahanan piring sama, atau setidaknya ada satu jenis piring yang berbeda. Pengujian dilakukan pada taraf nyata, yaitu A sama dengan 4% atau 0,04. Derajat kebebasan pengambilan adalah F1 sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3, dan F2 sama dengan 27 dikurang 4, dan hasilnya adalah 23. Berdasarkan tabel distribusi F diperoleh F0,04, 3, 23 sama dengan 3,03. Kriteria pengujiannya adalah H0 diterima apabila F0 lebih kecil dari 3,03 dan H0 ditolak apabila F0 lebih besar dari 3,03. Di sini jumlah jadi baik, kita lanjut lagi dari penjelasan analisis varians. Jadi jumlah total data masing-masing kelompok adalah T1 sama dengan 665 dan T2 sama dengan 236, T3 sama dengan 113, T4 sama dengan 111, dan hasilnya adalah 525, sehingga total keseluruhan T adalah 225. Jumlah kuadrat total dihitung menggunakan rumus JKT, itu seperti ini. Dari perhitungan diperoleh nilai, yaitu JKT sama dengan 1848,67. Jumlah kuadrat antar kelompok dihitung dari total tiap kelompok dan diperoleh JKK sama dengan 972,61. Terus di sini jumlah kuadrat dalam kelompok diperoleh di sini, yaitu JKE sama dengan 1000,848,67 dikurang 972,61 dan mendapatkan hasil yaitu 876,06. Jadi di sini berdasarkan perhitungan diperoleh tabel ANOVA sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat di sini kesimpulannya. Dan di sini derajat kebebasan antara kelompok yaitu sama dengan 3, derajat kebebasan dalam kelompok sama dengan 23. Terus rata-rata kuadrat antar kelompok di sini 324,20 dan rata-rata kuadrat dalam kelompok yaitu 38,08. Jadi kesimpulannya karena F0 sama dengan 8,51 lebih besar dari F0,04, maka HO ditolak. Jadi tidak ada perbedaan antara setiap piring. Terus selanjutnya saya menjelaskan nomor selanjutnya, yaitu nomor 4.
Data terdiri dari dua faktor, yaitu faktor A adalah kelompok umur yang terdiri dari tua, dewasa, dan muda. Faktor B adalah jenis kemasan yang terdiri dari 3 kemasan. Setiap kombinasi diamati sebanyak 3 kali, sehingga total pengamatan adalah N sama dengan 9. Tujuan pengujian yang pertama, apakah rata-rata cacat untuk ketiga jenis kemasan sama, konsisten, dan B, populasi apakah rata-rata cacat untuk ketiga kelompok umur sama. Kita menggunakan formula hipotesis di sini. Hipotesis yang diuji terdiri dari dua bagian, yaitu A0 sama dengan A1 sama dengan A2 sama dengan A3 sama dengan 0. Artinya rata-rata cacat ketiga kemasan yaitu sama. Terus A1 setidaknya ada A1 setidaknya ada 1, artinya ada perbedaan rata-rata cacat antar kemasan. Bagian B untuk faktor umur, di sini A0 sama dengan B1 sama dengan B2 sama dengan B3 sama dengan 0, dan A1 sekurang-kurangnya 1, B0 sama dengan 0. Setidaknya ada 1, artinya ada perbedaan rata-rata cacat antar kelompok umur. Pada taraf nyata, pengujian dilakukan pada taraf nyata A sama dengan 7% atau 0,07. Derajat kebebasan untuk baris adalah F1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2, dan F2 di sini 2 kali 2 sama dengan 4. Terus untuk derajat kebebasan untuk kolom juga itu sama dengan 4. Kriteria pengujian, A0 diterima apabila F0 lebih kecil dari 0,944 dari hasil perhitungan di sini. Dan H0 ditolak apabila F0 lebih kecil dari 0,944. Di sini ada analisis varians. Di sini adalah dari perhitungan diperoleh jumlah kuadrat total sama dengan 320, dan jumlah kuadrat kemasan sama dengan 302, jumlah kuadrat umur sama dengan 6, dan jumlah kuadrat error sama dengan 12. Tabel ANOVA. Berdasarkan hasil tersebut diperoleh tabel ANOVA sebagai berikut. Rata-rata kuadrat kemasan yaitu 100, di sini 100,66. Rata-rata kuadrat umur sama dengan 2, rata-rata kuadrat error sama dengan 3. Jadi di sini nilai F hitungnya kemasan adalah F0 100,66 per 3, hasilnya adalah 33,55, dan kelompok umur adalah F0 sama dengan 2 per 3 yang hasilnya adalah 0,66. Di sini kesimpulannya di bagian A, F0 sama dengan 33,55 lebih besar dari F0,07, 2,4 sama dengan 6,944, maka H0 ditolak jadi masing-masing kontestan tidak sama. Dan di sini F0 sama dengan 0,66 lebih kecil dari F0,07, 2,4 sama dengan 6,944, maka H0 diterima. Jadi hipotesis minimal pemilih ketiga kelompok dari umur ialah sama.
Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5, penjelasan data. Di sini data terdiri dari dua faktor, yaitu faktor A, baris adalah waktu tanam yaitu T1, T2, T3, dan T4. Faktor B atau kolom adalah jenis pupuk yaitu F1, F2, dan F3. Masing-masing kombinasi waktu tanam dan jenis pupuk diamati satu kali, sehingga total pengamatan berjumlah 12 data. Tujuan pengujian. Yang pertama A, tidak ada perbedaan rata-rata hasil dari padi untuk keempat waktu tanam. Di sini untuk B, tidak ada perbedaan rata-rata hasil untuk ketiga varietas padi yang digunakan. Di sini formula hipotesis. Hipotesis 0 atau H menyatakan bahwa rata-rata hasil padi pada tempat waktu tanam adalah sama. Hipotesis alternatif atau H1 di sini menyatakan bahwa setidaknya ada satu waktu tanam yang memiliki rata-rata hasil padi yang berbeda. Terus di sini untuk taraf nyata, pengujian dilakukan pada taraf nyata yaitu A sama dengan 0,03. Di sini baris. Untuk faktor baris yaitu F1 sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2, dan koma F2 di sini sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Dan untuk baris kolom F1 sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan 3, dan F2-nya di sini sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6 juga. Dari perhitungan baris tadi sehingga diperoleh F0,03 2,6 sama dengan 10,9. Berikutnya dari hasil kolom F0,03 3,6 sama dengan 9,78. Terus di sini kriteria pengujian adalah H0 diterima apabila F0 lebih kecil dari 10,9, dan H0 ditolak apabila F0 lebih besar dari 10,9. Dan di bagian B, H0 diterima apabila F0 lebih kecil dari 9,78, begitupun H0 ditolak apabila F0 lebih besar dari 9,78. Di sini analisis varians berdasarkan perhitungan diperolehlah jumlah kuadrat total atau JKT yaitu 636,91, dan jumlah kuadrat baris JKB yaitu di sini 88,00891, dan jumlah kuadrat dalam kolom JKK di sini hasilnya 130,13. Di sini jumlahnya 291, dan jumlah kuadrat error atau BKE di sini hasilnya minus 217,050. Dari tabel ANOVA diperolehlah nilai rata-rata kuadrat dan F hitung sebagai berikut, yaitu F hitung untuk waktu tanam adalah 1,21, dan F hitung untuk jenis pupuk adalah 1 atau min 1,20. Jadi kesimpulannya untuk H, karena 0 sama dengan min 1,21 lebih kecil dari 10,9, maka H0 diterima. Jadi di sini tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil padi antara waktu tanam.
Dan di sini karena F 0,0 sama dengan, di sini kurang jelas ya. Jadi sebab itu karena F hitung sama dengan 1,20 lebih kecil dari F tabel, maka tidak ada perbedaan antara rata-rata hasil ketiga varietas padi yang digunakan. Oke.